Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridatul Rafika dengan NPM 2020-510025. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil, yaitu dengan judul Implementasi Analisis Jabatan pada Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Studi kasus percetakan Kimi Bersaudara yang ditulis oleh Yasir Arafat dan Tri Darmawati. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil. Manajemen dapat segera objektif dengan memperlakukan pekerja sesuai dengan prinsip organisasi, seperti standar organisasi untuk promosi pegawai, mutasi, rotasi, dan peningkatan kualitas, memperjelas tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab utama, dan unit kerja dalam organisasi. Jika dilakukan sesuai aturan dan berjalan dengan baik, maka akan menguntungkan organisasi, terutama menghindari duplikasi tugas, program, kegiatan dalam organisasi. Meminimalkan komplain dari staf yang mengakibatkan banyak karyawan yang melepaskan diri dari perusahaan. Adanya penilaian atau evaluasi kinerja menciptakan kesadaran para pegawai untuk terus mendukung dan menjalankan semua program kerja perusahaan. Mendukung penunjang penilaian kinerja dengan mengoptimalkan kegiatan dalam perkembangan perusahaan. Menciptakan keselarasan dan aktif mengikuti kegiatan pelatihan bagi pegawai. Menurut kegunaan penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen puncak dalam hal mengelola efektivitas dan efisiensi operasi organisasi melalui motivasi pribadi dengan maksimum. Dukungan keputusan mengenai penghargaan individu seperti promosi, transfer, dan PHK. Mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan pengembangan pribadi dan memberikan kriteria untuk memilih dan mengevaluasi program pelatihan individu sebagai dasar untuk mengapresiasi pada karyawan yang memiliki kinerja baik. Penilaian kinerja juga bermanfaat sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja, penyesuaian nilai kompensasi, keputusan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan karir karyawan, dan dokumentasi perusahaan. Penilaian kinerja akan berhasil apabila dapat mewujudkan keadaan yang akurat tentang kinerja karyawan yang sedang dievaluasi. Penilaian tidak hanya tentang menilai dan meningkatkan kinerja yang buruk, tetapi juga tentang memacu karyawan untuk berbuat lebih baik lagi. Dalam kaitan ini, penilaian kinerja memerlukan standar pengukuran, metode pengukuran, dan analisis data pengukuran, serta pemantauan hasil pengukuran kinerja pengukuran. Penilaian kinerja yang sebenarnya membutuhkan tolak ukur yang jelas untuk dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kinerja yang akan diukur. Tentunya standar yang ditetapkan harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang diukur dan hasil yang diharapkan yang akan dicapai dengan penilaian kinerja tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pada percetakan Kimi Bersaudara telah dilakukan analisis jabatan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia, sehingga mempunyai efektivitas kerja yang tinggi. Pernyataan tersebut ditinjau dari kerjasama juga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja. Hal ini didukung oleh penelitian yang menegaskan terdapat adanya pengaruh antara analisis jabatan dan kinerja. Diharapkan dengan keakuratan analisis jabatan, para pekerja dioptimalkan lagi dalam pengembangan pribadi mereka dan memaksimalkan kinerja mereka.
Dari hasil pembahasan bisa dirumuskan bahwa dalam implementasi analisis jabatan ada 3 unsur pokok yang harus menjadikan perhatian, yaitu deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja perusahaan. Didasarkan pendapat tersebut, maka dilakukan aktivitas manajemen pegawai, manajemen sumber daya manusia berupa perencanaan pegawai dan dengan cara meramalkan kebutuhan pegawai, mengidentifikasi ketersediaan pegawai dan membandingkan antara kebutuhan dengan proses penilaian melalui standar kerja dan ukuran kerja. Dari informasi yang diperoleh dari informan, dapat disimpulkan percetakan tim bersaudara sudah mengimplementasi analisis jabatan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari adanya deskripsi pekerjaan, bentuk organisasi yang jelas, sehingga uraian tugas tanggung jawab sudah ada standar yang ditentukan perusahaan. Dengan kata lain, tingkat standar pendidikan, pengalaman, keahlian, dan yang dibutuhkan sudah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah, cukup sekian kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.